Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Yayu Lestari dari kelas R7 Manajemen. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai teori ekonomi. Nah, ada beberapa poin nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu poin yang pertama tentang ekonomi mikro dan makro, ada tentang elastisitas permintaan dan penawaran, kemudian ada tentang masalah ekonomi, ada tentang teori permintaan dan penawaran, teori produksi, dan tentang struktur pasar, kemudian ada tentang pendapatan nasional, dan ada tentang pasar monopolistik, kemudian ada tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah, selanjutnya ada tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang perekonomian terbuka. Oke, langsung saja kita simak video penjelasan materi kali ini. Sebelum kita memasuki materi yang pertama, mungkin teman-teman masih belum paham tentang teori ekonomi. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang ekonomi mikro dan makro, kita harus pahami dulu nih teori ekonomi itu apa sih? Jadi teori ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, salah satunya ada tentang menurut Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Sedangkan pada teori klasik menurut Robert M. Slow, teori ekonomi lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, hasil atau output. Jadi teman-teman, ada dua cakupan dalam teori ilmu ekonomi, yaitu yang pertama ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, dan ilmu ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi teori terapan, merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ilmu ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individual sebagai konsumen, individual sebagai pemilik produksi, maupun sebagai individu sebagai produsen. Analisis ilmu ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi makro menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana suatu masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat ditingkatkan. Materi yang kedua yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, elastis sendiri adalah konsep umum yang digunakan untuk mengkuantifikasi tanggapan dalam suatu variabel ketika variabel lain berubah. Jadi, elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen suatu variabel akan berubah akibat perubahan pada variabel lain sebesar 1%. Elastisitas juga dikenal sebagai sensitivitas. Elastisitas menunjukkan hubungan sebab akibat yang terjadi di mana perubahan variabel dependen sebagai akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. Kemudian, elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan suatu respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Ada 3 elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, elastisitas pendapatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ada permintaan inelastis sempurna, yang dimana permintaan tidak berubah meskipun harga berubah, contohnya obat, penting bagi pasien tentunya. Yang kedua yaitu ada permintaan elastis sempurna, yang dimana permintaan hanya terjadi pada harga tertentu, contohnya yaitu pasar persaingan sempurna. Kemudian ada permintaan elastis uniter, yang dimana persentase perubahan permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Selanjutnya yaitu permintaan inelastis, permintaan kurang responsif terhadap perubahan harga, contohnya barang kebutuhan pokok seperti beras atau obat-obatan. Dan yang terakhir yaitu permintaan elastis, yang dimana permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga, contohnya barang mewah seperti mobil sport, motor, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang pertama yaitu tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan, dan yang kedua yaitu pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut, dan yang terakhir yaitu jangka waktu analisis. Selanjutnya yaitu tentang elastisitas penawaran. Nah, pengertian dari elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Sementara itu menurut Marit DKK, elastisitas penawaran adalah mengukur respon penawaran terhadap perubahan harga. Selanjutnya, masih dalam nada yang serupa, menurut Putranto, DKK, menjelaskan bahwa elastisitas penawaran adalah ukuran berubahnya kuantitas penawaran suatu barang atau komoditas akibat adanya perubahan dari harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu penawaran tidak elastis sempurna, kemudian penawaran tidak elastis, dan selanjutnya penawaran uniter
elastis, yang dimana persentase perubahan penawaran sama dengan persentase perubahan harga. Kemudian ada penawaran elastis, yang dimana penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Contohnya barang produksi massal seperti pakaian. Yang selanjutnya yaitu adanya penawaran elastis sempurna, yang mana penawaran hanya terjadi pada harga tertentu. Contohnya barang dengan regulasi harga ketat. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran, yang dimana elastisitas harga penawaran adalah bentuk ukuran atau indikator yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menunjukkan daya tanggap atau disebut juga dengan elastis, dan juga kuantitas yang ditawarkan suatu barang atau jasa terhadap perubahan harganya. Menggambarkan sejauh mana penawaran suatu barang atau jasa berubah akibat perubahan harga. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menambah produksi. Jika produsen dapat dengan mudah meningkatkan produksi, saat harga naik, penawaran akan lebih elastis. Contohnya, industri yang digunakan teknologi modern cenderung lebih elastis. Dan faktor yang kedua yaitu waktu produksi. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jangka pendek. Penawaran cenderung inelastis karena produsen sulit mengubah jumlah barang yang diproduksi dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu dalam jangka panjang. Nah, penawaran terjadi lebih elastis karena produsen memiliki waktu untuk menyesuaikan kapasitas produksi. Yang ketiga yaitu ketersediaan faktor produksi. Jika bahan baku atau tenaga kerja mudah tersedia, produsen lebih fleksibel dalam menambah produksi sehingga elastisitas meningkat. Sebaliknya, jika faktor produksi langka, penawaran cenderung inelastis. Faktor yang keempat yaitu sifat barang. Nah, barang yang tidak dapat disimpan seperti produk segar atau contohnya buah dan sayur memiliki elastisitas rendah. Jika barang tahan lama seperti barang elektronik memiliki elastisitas yang lebih tinggi. Faktor yang kelima yaitu kemampuan penyimpanan. Jika barang dapat disimpan dengan mudah, penawaran lebih elastis karena produsen dapat menyesuaikan waktu menjual barang dan dengan harga yang sesuai. Nah, dari faktor-faktor ini, jika bekerja sama secara bersamaan, dapat menentukan sejauh mana produsen dapat merespon perubahan harga dengan menyesuaikan jumlah harga yang ditawarkan. Selanjutnya, yaitu ada rumus elastisitas penawaran, yang dimana untuk mengukur kecilnya tingkat perubahan dari elastisitas penawaran, dapat diukur dengan angka-angka yang disebut dengan koefisien elastisitas penawaran, dengan lambang ES atau elasticity supply. Tiga yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang masalah ekonomi, yang dimana kelangkaan adalah sebagai sumber masalah ekonomi. Secara sederhana, pengertian dari kelangkaan itu sendiri dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Kemudian ada faktor penyebab kelangkaan itu sendiri. Setelah kita tahu bahwa kelangkaan merupakan pengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, namun mengapa bisa terjadi kelangkaan? Nah, menurut buku ekonomi yang ditulis oleh Alam S, kelangkaan timbul akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya yang ada. Nah, yang terakhir yaitu peningkatan kebutuhan manusia lebih besar dibanding dengan kemampuan penyedianya. Kemudian ada masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar, ataupun ekspor dan impor. Dalam kehidupan sekarang, terutama di Indonesia, terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi di antaranya yaitu pengangguran, kemiskinan harga, profit, inflasi, hutang, sistem ekonomi politik, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih memahami masalah-masalah ekonomi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu tentang masalah ekonomi yang sering terjadi. Masalah pokok ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Masalah pokok ekonomi biasanya juga membahas pada isu-isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contohnya yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang dimana masalah produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu atau membuat barang. Pengertian tersebut merupakan pengertian umum yang dikenal kita sehari-hari. Adapun dalam ilmu ekonomi, produksi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menambah nilai guna barang. Kegiatan produksi dilakukan manusia dengan menempuh pengubahan bentuk maupun mengubah bentuk. Kemudian masalah distribusi. Nah, kaum klasik menyatakan bahwa distribusi dapat dilakukan secara langsung. Distribusi yaitu distribusi yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara. Dengan kata lain, produsen dapat langsung menemui konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu masalah distribusi. Nah, menurut kaum klasik menyatakan bahwa distribusi dapat dilakukan secara langsung. Distribusi yaitu
Distribusi yang dilakukan tanpa melalui jasa perantara. Dengan kata lain, produsen dapat langsung menemui konsumen untuk menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Selain distribusi secara langsung, Kaum Klasik juga menyebutkan keberadaan pasar sebagai salah satu sarana distribusi. Pasar menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang. Masalah yang selanjutnya yaitu tentang masalah konsumsi. Nah, kesesuaian antara barang yang diproduksi dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan permasalahan ekonomi konsumsi. Oleh karena itu, produsen juga harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan menentukan produksi kemauan konsumen sebelum suatu barang menjadi tidak berguna apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, selera, dan daya beli masyarakat. Kegiatan produksi distribusi harus memperhatikan ketiga hal tersebut. Materi yang keempat yaitu tentang teori permintaan dan teori penawaran. Nah, definisi dari teori permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga pada suatu pasar dalam periode tertentu. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkatan pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Oleh karena itu, teori permintaan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara permintaan suatu barang atau jasa pada tingkatan harga selama periode tertentu. Pada teori permintaan, naik atau turunnya permintaan barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah tanggungan, dan selera konsumen. Sedangkan hukum dari permintaan yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka jumlah barang yang akan diminta meningkat. Selanjutnya yaitu tentang teori penawaran. Nah, teori penawaran adalah teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga barang itu sendiri. Produsen dapat mengubah penawaran kepada konsumen menggunakan faktor harga barang dan mengasumsikan faktor-faktor lain yang bersifat tetap. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Sederhananya, penawaran adalah respon produsen terhadap perubahan harga di pasar. Pada teori penawaran terdapat anggapan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, pada teori penawaran, naik atau turunnya penawaran harga barang atau jasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga biaya produksi, yang keempat tujuan perusahaan, yang kelima yaitu teknologi, yang keenam perkiraan harga masa depan, yang ketujuh pajak dan subsidi, dan yang terakhir yaitu faktor non-ekonomi. Nah, hukum dari penawaran itu sendiri yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga atau suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Kemudian ada keseimbangan pasar. Harga suatu barang atau jasa dan juga jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan atau dijual belikan tertentu oleh permintaan dan penawaran barang atau jasa tersebut secara umum disebut dengan pasar. Nah, keseimbangan pasar mengacu pada suatu keadaan, yaitu penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi pada harga dan jumlah tertentu. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi jika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu sama dengan jumlah permintaan barang atau jasa pada harga tertentu pula. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar antara lain yaitu adanya penawaran. Penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran termasuk produksi, teknologi, ketersediaan bahan baku. Yang kedua yaitu permintaan. Nah, permintaan mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibelikan oleh pembeli pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan termasuk harga barang atau jasa tersebut, pendapatan konsumen, dan referensi konsumen. Yang ketiga yaitu adanya harga. Harga barang atau jasa merupakan faktor sentral dalam menentukan keseimbangan pasar. Ketika harga barang atau jasa di pasar berada di tingkat harga yang tinggi, hal ini cenderung mendorong penjual untuk meningkatkan penawaran, sementara pembeli mungkin mengurangi permintaan mereka. Sebaliknya, jika harga turun, penjual cenderung mengurangi penawaran, sementara pembeli mungkin meningkatkan permintaannya. Nah, faktor yang keempat yaitu faktor-faktor lain. Selain penawaran, permintaan, harga, ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Contohnya, seperti regulasi pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter, perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan peristiwa ekonomi atau politik yang tidak terduga. Keseimbangan pasar dapat berubah seiring waktu karena perubahan dalam faktor-faktor di atas. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat menyebabkan perubahan harga dan alokasi sumber daya dalam pasar. Yang materi yang kelima yaitu tentang teori produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang. Pengertian dari teori produksi sendiri adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Teori produksi juga digunakan sebagai pedoman agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan mempertimbangkan dan memaksimalkan berbagai faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Nah, faktor-faktor produksi yaitu kegiatan produksi tentunya memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut sebagai faktor produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pengusaha.
Fungsi produksi. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksi dan berapa input yang akan dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Selanjutnya yaitu produktivitas teori produksi, yang dimana ekstensifikasi yaitu peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Kemudian ada intensifikasi, yaitu dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Kemudian yang ketiga yaitu rasionalisasi, peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi, terdiri dari mekanisasi, yaitu mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dan dengan menggunakan mesin-mesin modern. Kemudian spesialisasi, yaitu melakukan pembagian kerja sehingga suatu orang bertanggung jawab pada suatu jenis pekerjaan saja. Kemudian selanjutnya itu ada standarisasi, yang dimana membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Materi yang keenam yaitu tentang struktur pasar, yang dimana pengertian pasar dalam arti sempit yaitu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berinteraksi barang dan jasa. Sedangkan dalam arti luas, pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Secara umum, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Nah, fungsi dan peranan pasar dalam perekonomian. Dalam kegiatan pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, yang dimana pasar memungkinkan produsen berhubungan dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Dan fungsi yang kedua yaitu pembentukan harga. Harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar dapat digunakan untuk produsen untuk memperkenalkan barang yang diproduknya. Hal ini terutama untuk barang-barang baru. Nah, sedangkan peranan pasar yaitu pasar berperan sebagai produsen, yang dimana pasar dapat membantu memperlancar penjualan hasil produksi sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi, serta produsen juga dapat memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan untuk keperluan proses produksi. Peran yang kedua yaitu pasar sebagai konsumen, memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Peran yang ketiga yaitu pasar sebagai pembangunan, membantu menyediakan segala macam barang atau jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Yang keempat yaitu peran pasar sebagai sumber daya manusia. Pasar turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan. Yaitu tentang struktur pasar, yang dimana struktur pasar adalah keadaan pasar yang menggambarkan karakteristik pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, jenis produksi yang ditawarkan, hambatan yang ada, dan seberapa mudah perusahaan masuk dan keluar dari pasar. Struktur pasar juga dapat mempengaruhi kondisi persaingan, tingkat harga barang dan jasa, serta perilaku perusahaan. Struktur pasar terbagi atas pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna terjadi apabila tidak ada satupun produsen yang bisa mempengaruhi harga pasar. Adapun harga pasar persaingan tidak sempurna terjadi apabila terdapat satu atau beberapa produsen atau konsumen sudah mulai dapat mempengaruhi harga pasar. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna antara lain pasar monopoli, oligopoli, pasar persaingan monopolistik, non-polistik, dan oligoposoni. Langsung saja, pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Contoh dari pasar persaingan sempurna antara lain bursa efek atau pasar modal dan pasar uang. Kemudian ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu adanya jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak, barang yang diperdagangkan bersifat homogen, terdapat kebebasan keluar masuk pasar atau free entry dan free exit bagi pembeli maupun penjual. Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber daya ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Kurva permintaan yang dihadapi seorang produsen adalah garis lurus horizontal, artinya harga cenderung stabil maupun jumlah barang yang terjual mengalami perubahan. Kemudian ciri yang selanjutnya itu penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa ada campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kelemahan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian dan kekecewaan. Konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Kemudian terdapat persaingan murni, yang dimana karena barang yang diperjualbelikan homogen. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Selanjutnya itu mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Dan yang terakhir itu barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Sedangkan kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu hanya terdapat satu atau dua industri pasar yang mendekati persaingan sempurna, sehingga sektor lain ya banyak yang ketidaksempurnaan. Terdapat faktor sentral yang dapat diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan konsumen, dan yang terakhir itu tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Materi selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna, atau bentuk pasar dimana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik.
Yang pertama yaitu pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang menguasai seluruh penawaran, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya atau terdapat pure monopoli murni. Contoh pasar monopoli antara lain perusahaan negara, perusahaan minyak bumi, serta gas alam. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Nah, jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya yang mirip. Yang kedua yaitu adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Penjual ini tidak mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian. Ada kelemahan dan kelebihan dari pasar monopoli. Kelebihannya yang pertama yaitu industri-industri yang berkembang banyak yang bersifat monopoli, mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Dan yang terakhir yaitu tidak akan mungkin timbul perusahaan-perusahaan yang kecil sehingga perusahaan monopoli akan semakin besar. Sedangkan kelemahan dari pasar monopoli yaitu timbulnya ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen, ketidakefisiensian biaya produksi karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara keseluruhan penghematan ongkos produksi atau sering disebut timbulnya pemborosan. Nah, yang selanjutnya itu konsumen merasa berat karena harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Dan yang terakhir adanya unsur eksploitasi terhadap konsumen dan pemilik faktor-faktor produksi. Selanjutnya pasar oligopoli, yaitu suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran, baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Contoh dari pasar oligopoli antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri sabun mandi. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu terdapatnya sedikit penjual atau mungkin 3 sampai dengan 10 yang menjual produksi substitusi. Artinya yang mempunyai kurva permintaan dengan elastisitas silang atau cross elasticity of demand yang tinggi. Terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Hal ini karena perusahaan yang ada di dalam pasar hanya sedikit. Ciri yang selanjutnya yaitu keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lain dalam industri. Dengan kelebihan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama yaitu industri-industri oligopoli bisa mengadakan inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling pesat. Selanjutnya terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan menurunkan ongkos produksi. Kelebihan yang ketiga yaitu lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penelitian. Sedangkan kelemahan dari pasar oligopoli yaitu kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar atau excess profit yang dinikmati oleh produsen. Tidak efisiensi produksi karena setiap hari produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata yang minimum. Kemudian kemungkinan adanya eksploitasi konsumen maupun buruh. Dan yang terakhir yaitu terdapat kenaikan harga atau inflasi yang merugikan masyarakat secara makro. Pasar yang terakhir yaitu pasar monopolistik, yaitu pasar yang terjadi bila ada suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensiasi produk atau perbedaan market, bungkus, dan sebagainya di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Jadi model pasar persaingan monopolistik ini pada dasarnya sama dengan model pasar persaingan sempurna, hanya saja dalam pasar monopolistik diperkenalkan adanya diferensiasi produk sehingga produk yang dijual bersifat heterogen atau beragam. Istilah diferensiasi produk ini ditentukan secara real dua barang yang tidak berbeda namun dapat dianggap sama oleh konsumen. Pasar ini juga mengakui adanya kekuasaan monopoli tertentu yang timbul dari penggunaan merek dan tanda dagang yang berbeda. Contoh dari pasar persaingan monopolistik ini adalah rumah makan, tukang cukur, dan perusahaan angkutan. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Kemudian, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga yaitu produsen mampu mempengaruhi harga. Kemudian yaitu produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Yang terakhir yaitu promosi penjualan harus aktif. Selanjutnya kelemahan dan kelebihan dari pasar monopolistik. Kelebihan yang pertama yaitu konsumen memiliki banyak pilihan barang. Yang kedua, produsen dapat menentukan harga sendiri-sendiri dalam satu pasar karena tidak ada persaingan. Yang ketiga yaitu masing-masing monopolistik mempunyai keuntungan sendiri-sendiri karena memiliki pasar atau konsumen yang sendiri. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak efisiensi produksi karena produsen tidak berproduksi dengan biaya rata-rata yang minimum. Yang ketiga yaitu terlalu banyak perusahaan kecil. Yang ketiga yaitu konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari biaya produksi untuk menghasilkan produksi tersebut atau P lebih besar dari MC. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya itu 1 tahun ya. Satu tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Karakteristik pendapatan nasional. Nah, konsep pendapatan nasional memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengukur kesejahteraan ekonomi. Kedua yaitu menggunakan perhitungan ekonomi tertentu. Karakteristik yang ketiga yaitu mencakup semua sektor ekonomi. Karakteristik yang keempat yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu tergantung pada faktor produksi.
Karakteristik yang keenam yaitu dapat dihitung secara nominal dan real. Yang ketujuh yaitu perbedaan pendapatan nasional bruto dan neto. Yang kedelapan yaitu mencakup aktivitas formal dan informal. Dan yang kesembilan yaitu berhubungan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir yaitu mencerminkan stabilitas ekonomi. Konsep pendapatan nasional. Terdapat beberapa konsep untuk menjelaskan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau PNB. Produk nasional bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu 1 tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara yang berada dalam luar negeri. Namun tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri tersebut. Yang ketiga yaitu produksi nasional neto atau PNN adalah nilai PNB yang telah dikurangi oleh penyusutan barang, modal, atau capital goods. Hal ini karena PNB merupakan nilai kotor dari pendapatan negara sehingga perlu mengurangi nilai depresiasinya. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau PN adalah pendapatan seluruh warga negara sebagai balas jasa semua faktor produksi yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan nasional. Hal tersebut mengurangi produk nasional neto atau PNN dengan pajak yang tidak langsung menambahkan nilai subsidi. Yang kelima yaitu pendapatan nasional PP, yang dimana bagian dari pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu sebagai balas jasa keikutsertaan dalam proses produksi. Untuk memperoleh nilai pendapatan ini, PP dikurangi laba perusahaan yang tidak dibagikan dalam laba ditahan, sebab laba ditahan merupakan hak perusahaan. Yang keenam yaitu pendapatan disposable, yang dimana pendapatan yang secara real berada di tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Selanjutnya itu manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, memahami struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris, industri, atau yang lainnya. Yang kedua, yaitu mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. Yang selanjutnya itu untuk mengetahui tingkat kemakmuran rakyat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk atau tingkat atau nilai dari pendapatan per kapitanya. Selanjutnya yaitu untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat, yang dimana suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Yang kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. Dalam menghitung GDP, jumlah pasar yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga-warga pada suatu negara, baik di luar negeri maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu produk nasional neto atau net national product, adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai pengganti. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurang barang yang sudah lama karena pemakaiannya. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau net national income, adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besaran NNI bisa didapat dari NNP, dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contoh, pajak penjualan, pajak impor, biaya ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income,
adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Jenis yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Metode yang pertama yaitu metode produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian dikelompokkan menjadi sektor ekonomi di lapangan kerja. Jumlah sektor ekonomi di lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara dan antar waktu di suatu negara. Pendapatan nasional dihitung dengan cara seperti yang sudah saya tulis di PPT, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Metode yang kedua yaitu metode pendapatan. Dalam metode pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Nah, masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki SDA berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa atau rent. Bagi yang memiliki SDM, maka ia akan memperoleh upah atau wage. Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga atau interest. Dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba atau profit. Contohnya, yaitu suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa 123.300, upah 212.500, bunga 232.000 dan laba 315.400. Maka jumlah pendapatan nasional adalah 123.300 ditambah 212.500 ditambah 232.000 ditambah 315.400 sama dengan 883.200. Metode yang ketiga yaitu metode pengeluaran, yang dimana pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dilakukan atau dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dikelompokkan dalam 4 sektor yang sama dalam metode pendapatan. Hasil perhitungan dari metode pendapatan nasional berdasarkan ketiga metode tersebut berdasarkan teori yang menghasilkan angka yang sama untuk suatu negara yang sama pada tahun yang sama. Jika terdapat perbedaan, biasanya nilai relatif kecil atau tidak material. Contohnya, pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 342.300, investasi produsen 250.000, pengeluaran pemerintah 239.000, ekspor barang dan jasa 348.000, impor barang dan jasa 158.000, maka pendapatan nasional adalah sebesar 1.021.600. Kita masuk pada materi yang ketujuh yaitu mengenai pasar persaingan monopolistik, yang dimana pengertiannya yaitu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen, tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan yang cukup signifikan sehingga penjual memiliki sedikit kekuatan untuk mengontrol harganya. Karakteristik dari pasar persaingan monopolistik yang pertama itu adanya hambatan masuk rendah, yang kedua yaitu diferensiasi produk, yang ketiga diferensiasi harga, yang keempat elastisitas permintaan. Sedangkan fungsi dari persaingan monopolistik yaitu yang pertama inovasi dan peningkatan kualitas produk, yang kedua pilihan untuk konsumen, yang ketiga penentuan harga, yang keempat efisiensi sumber daya, yang kelima yaitu stabilitas pasar, dan yang keenam yaitu peningkatan kesejahteraan konsumen, yang terakhir yaitu pengembangan ekonomi. Sistem dari pasar persaingan monopolistik yang pertama itu ada sistem pemasaran, sistem produksi, sistem penempatan harga, sistem distribusi, dan sistem persaingan. Materi yang kesembilan yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang dimana pasar bebas adalah sistem ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran dengan keterlibatan pemerintah minimal. Sementara itu, kebijakan pemerintah merupakan tindakan atau keputusan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pasar bebas memiliki ciri kegiatan ekonomi swasta, persaingan harga ditentukan pasar dan keterlibatan pemerintah minimal. Selanjutnya yaitu pasar bebas atau free market, merujuk pada sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan tanpa intervensi pemerintah di dalamnya. Dalam pasar bebas terdiri dari penawaran dan permintaan, persaingan, dan kebebasan ekonomi. Sedangkan definisi kebijakan pemerintah dalam konteks pasar bebas yaitu pemerintah biasanya memiliki peran tertentu meskipun pasar tidak sepenuhnya bebas dari pengawasan. Kebijakan pemerintah ini dapat mencakup kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi perlindungan, dan perdagangan internasional.
Selanjutnya, interaksi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Dalam pasar bebas, pemerintah tetap memiliki peran penting meskipun intervensi di pasar minim. Tanpa pengaturan yang tepat, pasar bebas tidak menyebabkan ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, atau persaingan tidak sehat. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pasar bebas bisa berfokus pada menciptakan keseimbangan antar kebebasan pasar dan perlindungan kepentingan publik, seperti melindungi konsumen, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencegah praktik monopoli. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, mengatur perusahaan dan industri. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan sosial. Kemudian ada keuntungan pasar bebas. Keuntungan yang pertama yaitu efisiensi ekonomi. Yang kedua, inovasi dan pengembangan. Yang ketiga, pilihan konsumen. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan. Sedangkan kerugian yang terjadi di pasar bebas yang pertama yaitu adanya ketimpangan ekonomi, monopoli dan oligopoli, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakstabilan ekonomi. Oke, kita lanjut materi yang ke-10 yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang dimana kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang melibatkan tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian. Sedangkan fungsi dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu fungsi otoritas, yang artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapat serta belanja pada satu tahun tertentu dan bersangkutan. Fungsi yang kedua itu fungsi perencanaan. Sebagai perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran satu tahun yang bersangkutan. Fungsi yang selanjutnya itu fungsi alokasi, berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi dan efektivitas ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya fungsi stabilisasi, yang dimana ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian tersebut. Fungsi yang selanjutnya itu fungsi distribusi, ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dan dengan adil, jadi bertujuan untuk yang pertama yaitu memperbaiki keadaan perekonomian, yang kedua meningkatkan kesempatan kerja, yang ketiga itu menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, yang keempat itu meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter berfungsi yang pertama yaitu mengendalikan inflasi, yang selanjutnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas mata uang. Selanjutnya yaitu stabilitas sistem keuangan. Kebijakannya yaitu mencegah fluktuasi. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang terakhir itu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Materi yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perekonomian terbuka, yang dimana definisi dari perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta maupun pemerintahan. Fungsi dari perekonomian terbuka itu sendiri yang pertama itu memperluas akses pasar, yang kedua itu peningkatan penerimaan negara, yang ketiga meningkatkan kualitas dan kuantitas barang, yang keempat diversifikasi sumber daya ekonomi, yang kelima meningkatkan investasi asing, yang keenam peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi, dan yang terakhir itu peningkatan kompetisi dan efisiensi. Kemudian tujuan dari perekonomian terbuka itu sendiri yang pertama itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilanjut dengan diversifikasi sumber daya pendapatan, kemudian meningkatkan akses terhadap barang dan jasa, mendukung stabilitas ekonomi, dan yang terakhir tujuan dari perekonomian terbuka yaitu meningkatkan kerjasama internasional. Sedangkan model perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana negara tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi domestik tetapi juga terlibat dalam interaksi ekonomi internasional. Model pendekatan Keynesian atau ISLMBP. Kemudian yang kedua ada model Hochster-Ohlin atau HO, dan yang ketiga itu ada model ekonomi terbuka atau Ricardo. Sekian materi yang sudah saya sampaikan dari materi yang pertama yaitu tentang teori ekonomi makro dan mikro hingga dengan perekonomian terbuka. Kesimpulan materi yang dapat kita ambil adalah teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan atas sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan tujuan utama dari teori ekonomi adalah untuk memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana cara mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ekonomi mikro dan makro adalah dua cabang ilmu ekonomi
ekonomi yang saling terkait. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam menentukan harga dan kuantitas barang, sedangkan ekonomi makro menganalisis perekonomian secara keseluruhan termasuk dalam inflasi dan pendapatan nasional. Elastisitas permintaan dan penawaran yang menggambarkan respon kuantitas terhadap perubahan harga. Masalah ekonomi mencakup kelangkaan dan pilihan yang dihadapi individu dan masyarakat. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan interaksi pasar, sedangkan struktur pasar meliputi berbagai bentuk persaingan seperti monopoli dan oligopoli. Kebijakan moneter dan perekonomian terbuka berfokus pada pengaturan uang dan interaksi ekonomi global penting untuk stabilitas ekonomi di negara Indonesia kali ini. Demikian materi yang sudah sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya Lestari, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.